Shalom. Shalom. Marilah sore hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan hadiratnya. Kita mau mengundang urapannya terjadi di tempat ini. Kita mau bersyukur. Kita mau naikkan puji-pujian kita, penyembahan kita, untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami ada sampai saat ini. Semua bukan karena kekuatan kami Bapa, semua bukan karena kuat dan gagah kami ya Yesus, tapi semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami mengundang Kau hadir, kami mengundang lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, bukan hanya di tempat ini tetapi juga bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan melalui YouTube ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga bisa merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau memakai hidup kami, memakai mulut lidah kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian kita yang mengatakan tak pernah sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu
Haleluya.
Biar kami dipenuhkannya Yesus. Biar kami diletakkan oleh roh yang daripada-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami. Kami butuh jamaah-Mu. Kami butuh lawasan-Mu. Hanya padamu Tuhan, kami berserah. Hanya padamu, hanya kepadamu terima kasih Tuhan Yesus, Kau sumber kekuatan, pertolongan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Sing again, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. And I will sing, how great, and I will sing, how great, and I will sing, how great is our God. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Yesus, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Biar Engkau disenangkan dan biar Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan. Kami sadar ini jauh dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Bapa. Tapi inilah yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sepenuh hati kami dan biar Engkau yang membalas semuanya dengan lipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu,
persembahan Bapak Ibu yang sudah diberikan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mengangkat pujian mengatakan, Engkau Bapakku yang baik, Kau sangat mencintai setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu kami rasakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapakku yang baik, Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan pada sore hari ini. Ketika kami bersama-sama kembali dihimpunkan, kembali kami bersama-sama dikumpulkan untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kepada kami semuanya pemeliharaan yang ajaib. Amin. Kami bersyukur. Sehingga dari hari ke hari kami boleh merasakan belas kasihan Tuhan. Ya Yesus. Bahkan ketika Tuhan mengarahkan kami semuanya pada sore hari ini, biarlah arahan Tuhan itu memberikan kepada kami sukacita. Amin. Sehingga kami semuanya kembali mengalami berkat-berkat yang ilahi. Ya Yesus. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami semuanya secara khusus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan setiap berkat-berkatan firman yang Tuhan hendak bagikan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuhkan dengan Roh Kudus, sehingga suara kebenaran perkataan firman boleh membangun kami semuanya. Amin. Demikian juga Tuhan Kau memberkati akan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir, kiranya berkat yang sama yang akan kami peroleh. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin. amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, berbicara tentang bersama Dia kita bisa. Nah, lanjutan dari Injil Yohanes pasal 15 yang waktu itu saya kutip dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Hari ini kita akan bersama-sama belajar memasuki ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, ketika saya membaca beberapa pasal dari Injil Yohanes mulai dari pasal 14, 15 sampai pasal yang ke-17, di situ saya menemukan satu hal, bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan tentang kesatuan, ada satu doa yang sampai hari ini belum terjawab, yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 dan ayat 21. Nah, ini adalah salah satu doa yang belum terlaksana sampai hari ini. Ayat ini berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu perhatikan, sebelum Tuhan Yesus wafat, ya, Dia menceritakan mulai dari pasal 14, pasal 15, keberadaan zaman akhir itu seperti apa.
Makanya Tuhan hari itu meminta kepada sidang jemaat yang hari itu mendengarkan supaya jemaat itu kudus dan juga mau melekat di dalam Tuhan. Nah, waktu itu kemudian Tuhan menyampaikan tentang kerinduannya atau keprihatinan hatinya. Bicara tentang apa? Kesatuan. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan sampai hari ini masih banyak sekali gereja yang belum bersatu. Meskipun mungkin doktrinnya mirip, Alkitabnya sama, pengajarannya juga mungkin tidak jauh berbeda. Tetapi Bapak Ibu bisa perhatikan, masing-masing gereja itu selalu menonjolkan tentang keberadaan gereja itu sendiri. Ya, jadi apa? Seolah-olah gereja yang lain itu adalah gereja yang buruk, gereja yang dimiliki oleh yang bersangkutan merasanya yang paling baik. Nah, di Jakarta ada ya, kalau mungkin Bapak Ibu kerap kali mendengar berita atau membaca dalam jurnal rohani atau mungkin mendengar dalam YouTube atau mungkin TikTok atau Instagram, ada satu pendeta yang cukup besar di Indonesia itu selalu menghujat gereja karismatik. Ya, pendeta ini selalu berkata bahwa bahasa roh itu sesat, orang-orang karismatik itu sesat. Bahkan kalau gereja memberikan atau meminta kepada sidang jemaat untuk memenuhi yang namanya persepuluhan, pendeta ini pun berkata, gereja ini sesat. Padahal jelas dalam Alkitab kan diajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi lihat, karena ada rasa ego, merasa bahwa aku lebih baik daripada gereja yang lain, akhirnya apa? Orang ini menghujat. Nah, hari ini juga kan ada orang muda yang cukup terkenal ya, seringkali ada di YouTube maupun di TikTok, selalu membantah dan juga menjawab dari semua apa yang dituduhkan oleh hamba Tuhan ini. Nah, Tuhan Yesus hari itu tahu bahwa peristiwa ini akan muncul. Makanya dia sekali lagi berkata, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ya, berdoa bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan para nabi, para rasul. Tujuannya apa? Tuhan kenapa berdoa? Ini yang dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Itu ditulis dalam surat Efesus pasal 4 mulai dari ayat 11. Hari ini banyak sekali gereja itu diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Rasul Paulus meminta, ya, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan itu dipermainkan oleh permainan palsu manusia. Jadi artinya apa? Kita mendengar perkataan firman Tuhan pun harus hati-hati. Kalau firman Tuhan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab yang tercatat, jangan kita mudah percaya meskipun ya hamba Tuhan itu adalah mungkin hamba Tuhan yang besar, yang jemaatnya mungkin ribuan. Jangan mudah terlalu percaya. Nah, Tuhan kepingin sekali bahwa mereka semua menjadi satu. Kenapa? Alasannya adalah sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi Tuhan itu di awal sudah mau menunjukkan kepada kita semuanya apa? Satu standar tentang Tritunggal. Ya, 3 menjadi 1. Saya seringkali menyampaikan contoh. Nah, contoh yang mungkin paling gampang di dunia itu rata-rata semua unsur itu 3. Manusia meskipun 1, ya seperti saya nih Paulus Ari Budiono kan 1. Tapi unsur hidup saya ada 3. Roh, jiwa, tubuh. Kalau salah satu ini mati, misalkan jiwa saya mati, saya tidak lagi utuh menjadi Paulus Ari Budiono. Jadi bisa disebut sebagai sesuatu yang hidup karena 3 unsur ini terpenuhi. Demikian juga buah. Misalkan contoh mangga. Mangga terdiri dari apa? Kulit, daging, biji. Kacang, kulit, kulit ari, biji. Jadi semuanya unsurnya 3. Nah, ini yang namanya Tritunggal. Nah, dalam sebuah kesatuan itu ada yang namanya sinergi. Sinergi itu apa?
kekuatan yang ganda. Kalau 1 tambah 1 kan 2, tapi kalau bersinergi 1 tambah 1 mungkin bisa 10, mungkin bisa 15, itu sinergi. Nah, tujuan Tuhan kenapa menginginkan ada sebuah kesatuan? Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya. Hari ini kita mau mengajak orang-orang lain di luar kekristenan atau mungkin Kristen yang sedang undur, coba diajak ke gereja, mau enggak? Kita gereja sedang mengalami kesulitan itu. Kenapa? Mereka enggak percaya. Kenapa mereka enggak percaya? Kamu enggak punya kesatuan. Kamu saling curiga, kamu saling menyakiti, kamu saling menghujat. Nah, Tuhan memberikan sebuah tekanan agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah Allah yang telah mengutus aku. Makanya bagi kita semua yang hari ini masih mungkin menganggap bahwa kesatuan itu tidak penting, saya berkata inilah doa Tuhan Yesus yang sampai hari ini belum dijawab. Kenapa kadang-kadang kita sulit bersatu? Karena kita tidak menyukai yang namanya unity. Kita lebih suka dengan yang namanya union, uniform. Ya, kalau uniform itu apa? Seragam. Orang kan kepinginnya seragam. Makanya lihat di atas mimbar pun kita selalu bikin apa? Seragam. Kalau enggak seragam, ribut. Nanti ada yang menyediakan dana, seragam. Itu uniform. Union, persatuan. Amerika itu union. Tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan kepingin union atau unity? Halo? Unity. Kenapa? Kalau unity itu sebuah kesatuan yang berdasarkan apa ya? Ya bukan karena seragam, tapi memang sebuah kesatuan yang elok lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang union atau uniform, itu seperti halnya anak sekolah. Kalau anak TK, pakaiannya bebas atau seragam? Halo Bapak Ibu? Seragam. SD? Seragam. SMP? Seragam. SMA? Seragam. Kalau universitas? Bebas. Jadi Anda bisa melihat orang yang ingin uniform, ingin seragam, berarti tingkatnya itu sebenarnya tingkat rendah. Kenapa? Mereka belum bisa berpikir dewasa sehingga harus diseragamkan. Tapi seorang yang semakin dewasa meskipun tidak seragam dalam berpakaian, pikiran tentang kesatuan tubuh itu bisa berjalan dengan baik. Makanya kan kadang-kadang kita kan punya sebuah usulan-usulan. Saya mungkin punya usul A, Bu Puji punya usul B, Pak David C, Ibu Elizabeth mungkin D. Nah, usulan-usulan semacam ini kalau digodok dengan bareng, apa yang terjadi? Sesuatu yang baik. Makanya saya berulang kali berkata kepada Bapak Ibu, kita suami istri saja pasti beda. Ya, saya suami, profil laki-laki, rambut saya cepak. Saya punya istri, profilnya bagaimana? Oh, rambutnya panjang. Dada saya bidang, kalau dada perempuan kan bukan bidang. Ada orang yang berkata, oh aku ingin seragam, semuanya serba seragam. Lah kalau gitu nanti saya tak gondrong, istri juga gondrong. Atau sebaliknya, saya rambut cepak, atau mungkin kadang-kadang bros begitu, kalau perlu gundul, apakah istri saya harus gundul? Sudah kehilangan sesuatu yang menarik. Sama Bapak Ibu selalu berkata bahwa, wah ora cocok soalnya beda. Indonesia saja apakah cuma sekedar union? Kan enggak. Indonesia tuh punya slogan yang sangat baik. Bhinneka Tunggal Ika. Betul enggak? Bhinneka Tunggal Ika apakah seragam? Tidak.
Slogannya kalau tidak keliru kan, meskipun berbeda-beda tetapi satu bangsa. Beda tapi satu. Nah, inilah kerinduan Tuhan. Makanya malam hari ini saya memberikan tema untuk kita semuanya, menyukakan hati Tuhan. Ya, saya sengaja memberikan gambar orang guyup. Ada yang pegang gitar, ada yang tepuk tangan, ada yang pegang Alkitab, ada yang nyanyi, ada yang wah wajahnya bahagia. Kalau seperti gambar ini menarik gak ya? Ya coba, ya oke. Ya gambarnya cukup menarik. Ada orang-orang berkumpul. Nah di dalam perkumpulan itu mereka pasti punya yang namanya sukacita. Kenapa? Meskipun mereka berbeda-beda. Tetapi mereka mempunyai satu tujuan. Apa itu? Mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau sampai kita mempunyai satu tujuan tapi tidak mau kumpul, artinya apa? Ya kita ini bukan orang-orang yang unity. Nah dalam firman Tuhan Injil Yohanes pasal 15 ayat 10 dan ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Tuhan Yesus ini memberikan sebuah perkataan, kalau kamu tuh nurut sama aku, mau tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya, yang terjadi apa? Supaya ada sukacita. Jadi Bapak Ibu perlu pahami, kalau kadang-kadang kita mungkin berontak, kadang kita enggak mau tunduk, kadang kita enggak mau taat, kadang kita tidak mau unity di dalam Tuhan, saya berani pastikan, tanda awal orang-orang seperti itu pasti kehilangan damai dan juga kehilangan sukacita. Amin. Halo Bapak Ibu. Itu tanda yang awal. Orang kalau sudah mulai tidak bisa mempunyai satu pandangan ke depan, unity di dalam Tuhan, sukacita itu hilang, damai sejahtera itu hilang. Di dalam gereja mereka bikin masalah. Mereka akan menunjukkan satu sikap yang frontal. Mereka akan menunjukkan satu sikap atau mungkin mimik wajah yang tidak bersahabat. Kenapa enggak punya sukacita? Mereka berpikir aku pergi ke gereja ini dapat apa? Wong aku sudah enggak punya damai. Ujung-ujung dari orang-orang seperti itu ngapain? Mereka mundur teratur. Pelan-pelan. Kalau ditanya kenapa? Males. Kalau ditanya kenapa engkau males? Ya sudah pokoknya males saja, kira-kira begitu. Nah yang seperti itu akibatnya apa? Sukacita yang seharusnya ada di dalam diri manusia itu karena tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, akhirnya gairah untuk cari Tuhan pun luntur. Ini yang saya beri warna kuning. Supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi hari ini kita bisa bersama-sama check up. Kita bisa evaluasi diri kita. Kenapa engkau kehilangan sukacita? Kenapa engkau kehilangan bahagia? Kenapa engkau kehilangan damai? Beberapa hari yang lalu saya di WA sama seseorang, ya kata-katanya itu cukup pedas. Gara-garanya orang ini itu sedang menyoroti seseorang yang hari ini sedang hidup nggak baik. Ya, yang sedang tidak baik ini katakanlah si A. Sama mamahnya kurang ajar, setiap hari bermain narkoba, istrinya yang baik-baik ditinggal malah kawin maaf dengan pelacur. Nah teman saya ini marah, kemudian mulai mengata-ngatai banyak hal yang jelek-jelek.
Saya cuma bilang, kenapa Tuhan hari ini belum mengambil sebuah tindakan yang keras? Saya bicara, karena kasih Tuhan. Lah sampai kapan Tuhan itu mau berbagi kasih tetapi Tuhan tidak memikirkan korbannya? Jadi maksudnya apa? Tuhan kok nggak mikirkan mamahnya yang digebuki, yang dirugikan? Kenapa si mamah ini juga sedemikian sabar? Saya bicara tentang kasih Tuhan, orang ini tidak bisa menerima. Kemudian dia kirimkan sebuah video ya dari seorang Perdana Menteri di Tiongkok. Ya, orang ini mengatakan bahwa ketika saya diangkat jadi Perdana Menteri, sediakan saya 100 peti mati. 99 untuk para koruptor yang tidak bertobat, 1 untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi. Dan benar, omongan orang ini bukan retorika. Omongan orang ini dilakukan dengan tegas. Bahkan kedapatan salah satu temannya dari Perdana Menteri ini kedapatan korupsi, ditangkap, tembak mati. Artinya apa? Orang ini tegas, disiplin, mau mendirikan kebenaran. Sesudah dia kirim video seperti itu, tiba-tiba dia tulis kepada saya begini. Bro, orang ini jauh lebih baik daripada Yesusmu. Yesusmu itu Yesus yang tidak jelas. Saya cuma tulis begini, hati-hati dengan penilaianmu yang seperti itu. John Lennon pernah memperkatakan sesuatu yang keliru tentang Yesus dan dia mati. Saya bilang begitu. Dia masih ngomong yang macam-macam. Saya akhirnya bilang, bro, aku ini pun orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Dulu saya nakal, hari ini saya ditangkap Tuhan dan saya bertobat. Itu semua karena kasih Tuhan. Sehingga kita masih bisa WA-an. Kalau enggak mungkin kita sudah tidak bisa WA-an. Wih, dia masih memperkatakan perkataan yang tidak baik lagi. Dalam hati saya cuma berpikir begini loh. Kenapa kamu menghakimi orang lain? Apakah dirimu itu pasti sudah lebih baik dari orang itu? Saya katakan tidak lebih baik. Kenapa? Saya kenal orang ini. Dia ribut besar dengan semua kakaknya dan adiknya. Tapi dia bisa menghujat orang lain. Akibat dari hal yang seperti ini apa yang terjadi? Dia kehilangan sukacita. Orang kaya, tapi bertahun-tahun dia sudah tidak bisa nikmati tidur enak. Dia masuk kamar tidur itu harus jam 8. Lebih dari jam 8, misalkan jam 8 lebih 10. Dia sudah gelisah dan jelas malam itu pasti tidak bisa tidur. Sama, makan pun tidak berani makan sembarangan. Makan nasi nggak berani, makan sate kambing nggak berani, makanan yang di luar persepsinya dia nggak mau makan. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan semuanya itu ditentang. Makanya sekali lagi Tuhan berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dia bicara soal kasih ini memang sulit dan berat. Sulit dan berat. Dibuktikan oleh perkataan Tuhan, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Perintahnya jelas, berkorban untuk umat berdosa. Selama hidup di dunia sampai dengan usia 33, dari mulai sejak lahir, bertumbuh menuju dewasa muda, sampai pada akhirnya menjelang mati semuanya tentang hujatan. Tapi pertanyaannya kenapa Yesus bisa melakukan semuanya itu? Seperti kata firman Tuhan, sebab dia menurut, dia taat. Dan dalam surat Filipi, surat Efesus dia menyebutkan, dia taat sampai mati dan dia mempunyai nama di atas segala nama. Kenapa? Dia tetap tinggal di dalam kasihnya. Ya beberapa minggu kemarin saya sampaikan di hari Minggu, Rasul Paulus jelas salah. Rasul Paulus dia dosa.
Kenapa Rasul Paulus tidak dihukum? Kenapa Rasul Paulus diberi sebuah kesempatan untuk malah menjadi rasulnya? Rasul Paulus menuliskan, karena aku diberi belas kasihan. Nah, hari ini Tuhan meminta kepada kita semuanya. Untuk apa? Menyukakan hati Tuhan. Nah, tujuan firman Tuhan pada malam hari ini, tolong tampilkan. Melakukan kehendak Tuhan sehingga Tuhan bersuka dan kita dipenuhi dengan berkat. Dan yang istimewa, plus sukacitanya. Ada ya orang terima berkat setiap hari, duitnya banyak, tapi nggak punya sukacita. Saya melayani seseorang dari luar kota, dia berulang kali telepon kepada saya, hanya gara-gara cuma masalah sakit perut. Dia sudah gelisah, bingung. Tenggorokannya sedikit tidak enak, bingung. Saya sampai bilang, Pak, seharusnya kalau mau bicara soal stres, mestinya yang perlu stres itu saya bilang gitu. Dia tanya balik, lah kenapa Pak Arif harus stres? Saya cuma bilang, seharusnya kalau mau stres saya. Kenapa? Saya memperbandingkan soal masalah keuangan, duitmu jauh lebih banyak, hartamu jauh lebih melimpah. Tapi kenapa engkau tidak punya sukacita? Nah sekarang saudara kalau suruh milih, Anda berkatnya secara mungkin jasmani, biasa-biasa, tapi full sukacita, atau berkatnya limpah, duit banyak, rumah banyak, mobil banyak, tapi Anda tidak punya sukacita, pilih mana? Halo? Bapak Ibu masih di sini? Pilih yang pertama atau yang kedua? Pilih yang pertama, duitnya akeh enggak ada sukacita gitu mau. Kalau saya enggak mau. Saya mendingan ya berkat ya cukup ajalah, tapi sukacita melimpah. Orang kalau sukacitanya melimpah, wajah semringah. Yang tua-tua ya tetap saja kelihatan muda. Kenapa? Sukacita. Hari ini banyak loh orang punya duit, tapi ketok tua. Kenapa? Enggak punya damai, enggak punya sukacita. Nah Tuhan kepingin sekali, kenapa kita harus menyukakan hati Tuhan? Ini, karena kita akan bukan hanya diberi sukacita, tetapi berkat Tuhan itu setiap hari bekerja melimpah, dan Anda selalu berkata, aku cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita selalu berkata, wah puji Tuhan, wah terima kasih, terima kasih. Loh itu pernah dialami oleh siapa? Salomo. Dia kaya, dia hebat, istri banyak, kerajaannya besar, hartanya melimpah. Tapi dia berkatanya apa? Lebih baik makan dengan apa daripada makan dengan daging serumah, tetapi engkau tidak punya sukacita. Lo makannya daging, tapi nggak punya senang. Buat apa? Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau eksposisi dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 17. Nah saya memberi gambar ini adalah Tuhan Yesus sedang duduk ya dengan seorang manusia bersanding lagi ngobrol. Kalau Bapak Ibu perhatikan ekspresi wajahnya kan enak ya. Yesus memandang dengan lembut, yang di sampingnya juga memandang dengan ya lembut juga. Saya membayangkan ya, mungkin Yesus hari itu sedang berkata atau mungkin lagi omong-omong, gimana hidupmu hari ini ya. Wajahnya kan kelihatan enak banget. Yang di sebelahnya juga sama, wajahnya enak. Nah kita mau belajar yang pertama dari ayat 9 sampai dengan ayat 11 dari Yohanes 15. Bagaimana agar kita ini bisa menyukakan hatinya Tuhan? Yang pertama, Tuhan memberikan pengajaran supaya apa? Contoh saja teladan yang sudah ada. Ini perkara yang paling gampang.
Nyonto itu paling gampang. Nah, ayatnya perhatikan, ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi hal yang pertama, Tuhan itu memberikan arahan, kalau engkau memang cinta Tuhan, engkau mau menyukakan hati Tuhan, caranya gimana? Nyonto. Ya, hari ini China, Tiongkok itu negara yang maju, sudah menjadi negara superpower. Kalau kita dengar Tiongkok di tahun 70, 80, negara ini masih miskin. Bahkan sampai sekitar tahun mungkin 87, mendekati 90, Tiongkok itu masih miskin. Tapi hari itu ada seorang pemimpin yang hebat, dia cuma berkata untuk memajukan negaranya. Orang ini berkatanya gimana? Masyarakat atau rakyat Tiongkok yang hari itu jumlahnya sudah sekitar 1,2 miliar, diminta oleh presiden waktu itu mengumpulkan setiap orang 1 butir beras setiap hari. Tidak banyak-banyak, 1 butir. Dan perintah itu diumumkan, disosialisasikan, dilakukan. Setiap hari orang cuma mengumpulkan 1 butir. Secara otomatis Tiongkok hari itu setiap hari punya 1,2 miliar butir beras. 1 hari. Kumpulkan, dan singkat cerita, itu bisa buat bayar hutang. Tiongkok belum maju. Apa yang Tiongkok lakukan? Mencontoh, menduplikat barang-barang yang terkenal. Barang Jepang, barang Amerika dicontoh. Nyontoh kan gampang. Orang yang memproduksi awal seperti Jepang hari itu, misalkan contohnya mobil, pusing. Tapi Tiongkok cukup beli 1, bongkar. Diperiksa satu persatu, gearnya modelnya bagaimana, model gigi untuk bannya seperti apa, mesinnya seperti apa, pistonnya seperti apa, ditembak persis. Mungkin tidak 100%, mungkin 99,9, atau mungkin cuma 99%. Jadilah mobil produk-produk Tiongkok. Dan Anda tahu hari ini, Tiongkok itu menjadi rajanya mobil di seluruh dunia. Jepang, Amerika kolaps. Tiongkok hari ini melejit. Perusahaan besar yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, semuanya hari ini pindah ke Tiongkok. Termasuk perusahaan film, Paramount Picture, Sony, apalagi Universal Studio dibeli oleh Tiongkok. Didasari dari apa? Nyontoh. Tuhan memberikan contoh yang baik. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Ya ini kan duplikasi kan. Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihi kita semuanya. Sekarang permintaan Tuhan adalah tinggallah di dalam kasihku itu. Ditegaskan, jikalau, itu kan syarat. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tuhan menjelaskan,
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Pertanyaan saya begini, nyontoh angel apa gampang? Halo Bapak Ibu, mencontoh angel atau gampang? Gampang. Berarti kita mau mencontoh ya untuk sesuatu yang baik. Amin. Tidak lagi bermusuhan. Amin. Amin apa amin? Kalau masih bermusuhan berarti gimana? Belum bisa jadi duplikasi. Kan begitu. Orang yang selalu bermusuhan akibatnya apa? Tidak punya sukacita. Tidak punya senang pasti. Lah kalau saya misalkan memusuhi saudara, misalkan saya cuma seorang diri, Anda ada 100. Saya musuhi karena saya merasa misalkan tidak disenangkan misalkan. Lah nanti lama-lama saya mati muda. Kenapa? Ora kuat. Tapi hari ini silahkan Anda mau memusuhi saya, ya saya senyum, halo apa kabar, ketemu di depan pintu saya pasti salaman, tidak mungkin tak inggati gitu. Meskipun Anda mungkin, gimana tetap tak salami, ayo saya kasih senyum yang termanis. Lama-lama kan Anda kan pasti bingung, tak musuhi kok iso guyu terus. Kenapa? Saya tidak mau kehilangan sukacita. Loh kenapa saya bisa lakukan itu semuanya? Karena apa? Tuhan itu sudah memberi kepada saya. Nah sekarang saya mau contohkan Bu Jimmy aja. Bu punya uang Bu? Pinjam uangnya Bu. Mana uangnya? 100.000 ini mesti mulus ya uangnya, saya kira ini duitnya wakah men. Ini kan jelas punya uang kan, bukan utang ya Bu ya, uang sendiri kan. Nah sekarang saya mau tanya, kalau seandainya uang ini dibagikan kepada Ci Oni 20.000 saja boleh enggak? 20.000 entuk pura? Entuk 50.000? 1.000? Tapi kan masih ada lagi di dompet toh. Nah ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Kita ini kan sudah diberi kasih. Ya kan? Sudah punya. Tuhan minta kasih orang itu. Harusnya bisa enggak? Bisa. Tapi lihat, 20.000 oke, 50.000 oke, 1.000 mikir. Ini Bu Jimmy punya uang 100.000. Saya juga punya uang, bukan hanya Bu Jimmy toh. Saya punya uang 100.000 plus 50.000. Ini kan jelas. Ini sama seperti modal, Tuhan sudah memberi kepada saya itu kasih. Tiba-tiba misalkan mungkin si Oni atau Pak David minta, Pak Arif, saya minta uangnya Pak Arif. Saya tanya, berapa? Bapak punya 150, kalau saya minta 100 boleh enggak? Tak kayaknya. Saya masih punya 50.000. Kenapa Tuhan itu memerintahkan kepada kita seperti apa yang dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku. Karena Tuhan sudah memberikan yang namanya modal awal. Jadi kalau seringkali kita ini tidak bisa melakukan, tidak bisa memberikan seperti apa yang Tuhan inginkan, kenapa? Itu dari sikap hati kita yang egois. Sudah itu aja. Mampu enggak? Oh mampu. Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Wis duwe kan sudah punya. Cuma masalahnya tadi,
kita masih selalu berpegang kepada pikiran dan hati pribadi. Kita mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan tuh hanya minta apa? Wis contoh wae iki lho, aku ki contohnen. Aku sudah pernah melakukan, aku korban. Aku mati buatmu. Sekarang kamu tidak tak minta mati enggak, tapi coba berikan kasihmu kepada orang lain karena engkau sudah punya kasih itu. Pertanyaannya, apakah pelajaran dari Tuhan itu ekstrim dan secara tiba-tiba? Tidak. Anda nanti bisa baca dalam surat 2 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 5. Di situ dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itu tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Dari kebajikan tambahkanlah ketekunan. Dari ketekunan dari kebajikan tambahkanlah pengetahuan, dari pengetahuan tambahkanlah ketekunan, tambahkanlah kesalehan, tambahkanlah kasih persaudaraan dan kasih semua orang. Jadi lihat, Tuhan tuh memberinya itu kan progresif. Anda pertama-tama hanya disuruh untuk mengasihi saudara dekatmu. Suami, istri, anak, menantu, cucu. Ayo kasih ono kabeh. Bisa enggak? Bisa. Gilirannya kepada semua orang. Kita selalu berkata, waduh, enggak bisa Pak. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Orang itu menyakiti saya. Tak balik. Kita sering enggak nyakiti hati Tuhan? Kan sering. Kenapa Tuhan tidak berkata, aku tidak bisa mengasihi si A, karena si A sudah menyakiti hatiku? Tuhan enggak ngomong gitu. Tapi Tuhan menerima kita tuh apa adanya. Sehingga kalau kita selalu berkata, wah enggak bisa Pak, enggak bisa, egois. Nah, seperti yang lalu kan saya sudah jelaskan, kenapa Tuhan Yesus berbicara soal Yohanes pasal 15. Ini bicara soal masalah zaman akhir. Kita suruh mempersiapkan diri, kita harus nempel kepada pokok anggur. Kemudian hari ini kita diajar untuk bisa berbagi kasih. Ya, minggu-minggu selanjutnya Tuhan di dalam pasal 15, pasal 16 pun masih berbicara tentang apa? Kenapa dunia membenci kamu? Tuhan memberikan kata-kata tanpa alasan. Jadi kalau ada orang yang berkata, kenapa orang itu benci kepadaku? Tak jawab, tanpa alasan. Anda nggak bisa nanya sebabnya kenapa. Wes pokoknya orang nggak alasan. Makanya hal yang pertama ini, apa yang Tuhan katakan tentang supaya kita contoh saja teladan yang sudah ada, itu hal yang menurut saya gampang kalau mau. Kalau nggak mau, angel. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa menyukakan hati Tuhan? Yang kedua, jangan berbantah, lakukan saja. Ya, saya tuliskan, orang kerap berdalih dengan berkata tidak mungkin bisa melakukan kasih yang Tuhan ajarkan. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita dan Dia bisa melakukan. Anda mungkin akan berkata, Pak, Tuhan bisa menunjukkan kasihnya kan karena Dia Tuhan. Betul enggak? Banyak ya dari kita kan ngomongnya gitu kan. Itu kan Tuhan, bukan aku manusia. Ini saya tuliskan. Muridnya pun bisa melakukannya. Anda mungkin tanya, ayatnya mana? 1 Yohanes 5. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 3, bukan 15. 1 Yohanes 5 ayat 3, tolong tampilkan. Sudah ada catatannya. Ya, 1 Yohanes terus. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 3 bagian bawah. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti bisa enggak? Bisa. Kalau ada yang mengatakan, oh Pak tidak bisa, yang bisa itu cuma Tuhan Yesus. Baca, yang nulis siapa ini? Yang nulis itu murid Tuhan namanya Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Dia menuliskan 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuh, kira-kira ngomongin ngono. Ora abot. Abot. Ora. Loh kok ngeyel? Abot. Ora. Kenapa kita perlu ngeyel? Alkitab itu absolut. Sudah ditulis berarti pasti bisa. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Anda cinta Tuhan, amin. Anda bisa menuruti segala perintah Tuhan. Halo? Halo? Suaranya orang nono. Waduh, hangel tenan ini. Betapa sulitnya. Loh, sudah dibacakan kok, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tinggal kue gelem apa ora wis ngono tok. Siapa mau uang? Ki jumlahnya 250.000 lho, akeh lho. Ada yang mau? Saya bagikan kalau mau. Kenapa? Yang saya tunjukkan 150.000. Di dompet saya masih punya ratusan ribu. Artinya apa? Saya siap. Duitnya Bu Jimmy ya 1.000 ya siap juga lah. Saya yakin itu di situ masih ada uangnya. Duit kita mau, betul enggak? Berbagi uang bagi yang punya masih oke. Yang mau menerima, ini ada uang 250.000, ada yang mau? Ora gelem tak kanoki dhewe. Loh, padahal saya ini ngomong tenanan loh. Apakah wajah saya tidak meyakinkan bahwa ini tenanan apa tidak? Tapi karena Anda tidak yakin, ya ora sida. Makanya Tuhan juga ngomong tuh serius. Anda mau sukacita? Kasih terlebih dahulu orang lain. Nanti kan sukacitamu kan mesti melimpah. Loh ini benar. Jangan berbantah, lakukan saja. Nah kita lihat ayatnya dalam ayat 12 dan ayat 17 dari Yohanes 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling itu 2 orang. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Tuhan memberikan contoh di awal dari dirinya. Artinya apa? Yang Tuhan katakan itu tidak teori, tapi praktek. Tuhan memberikan perintahnya untuk kita kepada orang lain, kasihlah seorang akan yang lain. Anda yakin dah kalau Anda mengasihi orang, berkatmu pasti melimpah. Tapi kalau Anda memusuhi orang, ya tidak ada berkat. Misalkan contoh ya, ini contoh. Kalau saya memusuhi si Oni, saya utang gas saja mesti tidak dikasih. Ini kan gampang. Saya ngerayu-ngerayu Pak David, tidak mempan. Kenapa? Si Oni cukup jawab, ora iso. Oh. Lah kenapa ora iso? Pendeta loh. Ora iso. Lah iya kenapa? Musuhi aku. Sudah saya tidak dapat berkat. Tapi coba saya selalu baik dengan si Oni. Saya nggak punya tabung, si Oni nawari, Pak Arif kalau mau ngambil tabung dulu enggak apa-apa loh Pak, 2-3 sekalian enggak apa-apa. Loh Cik, sekarang kan lagi susah zaman cari gas loh.
Oh enggak apa-apa, gampang, tak atur. Betul enggak? Kenapa? Saya baik. Tuhan di hadapanmu juga seperti itu. Kalau engkau bisa mengasihi, Tuhan ngomong gampang, tak atur. Kowe butuh apa, tak atur. Makanya itu yang kedua, jangan berbantah, ikuti saja. Kemudian yang terakhir, bagaimana agar kita bisa menyukakan hati Tuhan? Yang terakhir Tuhan cuma minta, ini lebih mudah, supaya kita mengingat kembali status kita yang baru. Tuhan berkata dalam ayat 13-16, perhatikan. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. 16. Next. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, kalau ingin menyenangkan hati Tuhan, coba ingat, ini simple. Aku ini adalah sahabatnya Tuhan. Kita bersahabat dengan Pak Bupati mesti penak. Pak Bupati pergi kemana? Ayo ikut, Anda pasti dijamu. Anda bersahabat dengan gubernur pasti lebih enak. Kemana-mana Anda pasti dihormati. Bersahabat dengan presiden pasti lebih enak lagi. Anda penuh dengan penjagaan. Bersahabat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan berkata, apa yang kamu minta dalam namaku, semuanya diberikan. Loh kan enak, kenapa? Statusmu tuh sekarang naik jadi sahabat. Seorang sahabat itu pasti tahulah hatinya sahabatnya, itu pasti tahu. Tapi kalau hamba kan tidak. Makanya di sini saya tuliskan Tuhan menyatakan melalui perkataan firman-Nya bahwa setiap orang yang melakukan firman-Nya adalah sahabatnya. Dan apa saja yang diperlukan Tuhan akan memberi. Ini saya beri pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kita ini cuma sekedar hamba atau sudah naik status sahabat? Kalau seorang sahabat ketika diberi perintah, tolong ya, si A itu dikasih. Jangan dimusuhi ya. Seorang sahabat langsung berkata, sip, beres. Ya sekarang kan di emoticon kan banyak. Siap bos. Anda kan sering kan emoticonnya begitu. Siap bos. Mantap, hormat, itu sahabat. Tapi kalau hamba kadang-kadang kalau disuruh mesti ngeyel, memakai berbantah. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semuanya, engkau adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Ketika engkau melakukan, engkau melanjutkan duplikasi yang Tuhan pernah contohkan, hidupmu akan memiliki jaminan damai, sejahtera, sukacita. Kalau engkau punya damai, punya sejahtera, punya sukacita, berkatmu secara duniawi pasti akan bekerja melimpah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rendahkan diri di
membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami malam hari ini diingatkan oleh Tuhan betapa pentingnya sebuah kesatuan tubuh. Karena dengan adanya satu kesatuan dalam tubuh Kristus, tubuh itu akan semakin kuat. Tubuh itu akan semakin memperlengkapi satu dengan yang lain. Seperti halnya kaki menopang tubuh, kaki juga menopang akan keberadaan tangan, kepala. Dan ketika unsur kaki ditiadakan, maka jatuhlah orang itu. Demikian di dalam kehidupan Kristus. Kristus adalah kepala daripada jemaat. Ketika jemaat sebagai tubuh Kristus mengalami sakit, kepala itu pun juga akan mengalami sakit. Tetapi ketika tubuh itu mulai dibenahi, diperbaiki, kembali dirawat, disembuhkan satu persatu, maka sebagai kepala akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Demikian juga hidup kita. Kita masing-masing adalah tubuh Kristus. Mungkin ada di antara tubuh Kristus itu kena penyakit,
terinfeksi. Mungkin kena parasit, dan perintah dari kepala bukan diamputasi, tetapi perintah dari kepala adalah dirawat, disembuhkan. Sehingga masing-masing akan berguna, masing-masing akan mendukung satu dengan yang lain, dan tubuh jasmani yang sempurna akan memberikan sesuatu yang bermanfaat, sehat, kuat, dan tubuh itu akan berkata, aku memiliki kekuatan dan aku berbahagia. Inilah yang Tuhan mau malam hari ini. Tuhan ingin sekali di antara kita memahami satu dengan yang lain. Seperti halnya Tuhan sudah memahami kita. Kita berdosa, Tuhan paham, Tuhan mengampuni. Demikian juga kalau ada di antara rekan-rekanmu pernah berbuat salah. Biarlah hati kita seperti hati Tuhan, mengampuni orang yang bersalah. Setiap manusia, setiap orang pasti pernah punya salah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita secara khusus dan kita semuanya disembuhkan satu persatu. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Sebentar Ibu Elizabeth Indarto akan berdoa buat kita semuanya, supaya tubuh Kristus semakin kuat, penuh damai, penuh sukacita. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan Engkau. Kami boleh menuruti akan setiap firman-Mu, menuruti perintah-perintah-Mu Tuhan, dan mencontoh teladan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami, kasih yang tanpa pamrih Tuhan. Itulah kasih-Mu yang sejati. Ajari kami terus Tuhan melakukan firman-Mu, dan biarlah kasih Allah itu boleh nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh memancarkan kasih ilahi di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun Tuhan taruh kami, dimanapun Tuhan kami berada. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus dan firman-Mu itu Tuhan senantiasa menuntun langkah kami seperti sayap yang sepasang. Roh Kudus dan firman itu akan mengangkat kami lebih tinggi supaya kami berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni Tuhan apabila hari-hari yang lalu kami tidak menyenangkan Engkau, kami melukai hati-Mu Tuhan, kami menyalibkan Engkau yang kedua kali. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami mulai hari ini seturut dengan firman yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan mampukan kami melakukan setiap firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu pada malam hari ini tidak sia-sia, tapi terus Tuhan boleh bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lengkapi kami Tuhan
supaya di dalam kehidupan kami, di dalam kami bergereja, kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberi semangat untuk kami boleh bertumbuh ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono menjadi berkat dimanapun beliau melayani Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, berikan pewahyuan yang dari Engkau. Biarlah setiap apa yang dipersiapkan, apa yang diperkatakan, itu adalah firman yang daripada-Mu dan boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak, seberapa banyak yang kami ada pada malam hari ini adalah satu berkat yang luar biasa. Karena kami boleh diberkati melalui pujian, melalui firman yang sudah diberitakan. Kami boleh menerima sukacita yang dari Engkau, bahwa sukacita yang diberi Tuhan tidak seperti sukacita yang diberi oleh dunia ini, tapi sukacita dari Allah adalah damai sejahtera yang sesungguhnya, yang dunia tidak dapat memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami semua Tuhan hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam damai sukacita-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat semua berkat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, Engkau sungguh Allah yang baik. Amin. Engkau memberikan pemeliharaan kepada kami semuanya secara khusus. Sehingga meskipun Tuhan kami ada dalam kelemahan, tetapi kekuatan-Mu itu nyata dalam diri kami. Firman-Mu dengan jelas berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan-Mu. Dan pencobaan-pencobaan itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau pun akan memberikan kelegaan untuk saudara kami Bapak Suparwoto yang saat ini semakin lemah. Tuhan, kami perlu uluran tangan kasih-Mu. Kami perlu kuasa-Mu untuk menjamah Suparwoto dalam nama Yesus. Beri Tuhan kesempatan, beri belas kasihan. Bahkan ketika dia dahulu pernah melakukan perbuatan yang tercela, yang tidak berkenan, kami bersama-sama berdoa Tuhan, bersatu hati di dalam nama Yesus. Ampuni saudara kami Bapak Suparwoto. Kuduskan tubuh jasmaninya. Lepaskan Tuhan setiap ikatan-ikatan jahat yang menipu tubuh jasmani ini dalam nama Yesus. Dan kami memberkati Bapak Suparwoto, supaya anugerah kasih-Mu bekerja melimpah, pertolongan-Mu ajaib, dan melalui kekuatan daripada Tuhan kami yakin Pak Woto bisa kembali memuji mempermuliakan nama-Mu. Berkati Arif, berkati Febri Tuhan, yang dengan penuh kesabaran memberikan pelayanan, memberikan perawatan atas orang tuanya. Beri mereka kekuatan batin Tuhan, kekuatan pikiran. Bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan supaya Engkau mencukupkan segala sesuatu keperluan untuk perawatan daripada Pak Woto, sehingga Tuhan mereka tetap beriman di dalam Yesus. Meskipun ada persoalan, iman mereka tidak terkikis, mereka tetap kuat, bahkan mereka tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih, dan malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk Sevanya, untuk bagian matanya Tuhan, secara khusus bagian syaraf-syaraf matanya. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga saat sebentar Tuhan akan masuk dalam perawatan melalui dokter, melalui pembiayaan apapun Tuhan, kami percaya Engkau akan mengatur dengan cara yang heran, dan Sevanya boleh bertumbuh menjadi gadis yang berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan dia boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberikan anugerah atas hidupnya. Berkati juga Bapak Ruben sebagai orang tua, beri keteguhan hati, boleh menyongsong masa depan bersama Kristus, sehingga segala sesuatunya Tuhan yang mengaturnya dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Pak Rinus di masa lanjut usia, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Ibu Nani di dalam
Mohon pendampingan kepada Pak Rinus, kiranya Engkau juga memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Indarto. Tuhan, secara khusus bagian matanya Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Bahkan melalui perawatan dokter yang ada di Jakarta, kami tetap memohonkan berkat kesembuhan daripada Tuhan, sehingga Bapak Indarto kembali bisa memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Bapak Saragi di masa lanjut usia, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga Tuhan dia tetap bisa beribadah serta mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah. Sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai sejahtera Allah Bapa di sorga, membawa pulang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.